Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Cermin Hati bersama Agim. Dan sekali lagi kami undang bagi siapapun yang ingin langsung bertanya kepada Agim, Anda bisa mengirimkan pertanyaan lewat teks atau mungkin berupa video melalui DM di Instagram kami yaitu @metrotvtoday. Insya Allah langsung akan dijawab oleh Agim. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah melembutkan hati di bulan Ramadan. Tadi AA telah menyampaikan bagaimana sebenarnya bahwa hati ini benar-benar harus dijaga, karena kalau hati yang rusak justru kerugiannya banyak sekali. Bahkan sebelum kita beramal, hati yang harus diutamakan supaya bisa bersih. Nah, kita lanjut lagi nih, Agim. Tadi sempat membahas dan ada pertanyaan yang belum terjawab di ujung segmen sebelumnya mengenai program-program yang bisa kita lakukan untuk melembutkan hati, terutama di bulan Ramadan. Apa aja tuh, Pak? Baik, sebetulnya hati ini perlu makanan seperti tubuh ya. Tubuh ini kalau nggak dikasih makanan, dia akan sakit, dia akan melemah dan bisa mati. Nah, makanan hati yang paling utama yang bisa melembutkan itu adalah zikrullah ta'ala. Jadi zikir itu, makanya orang yang kurang zikirnya, kurang ingat ke Allah, pasti akan kurang lembut hatinya. Atau surat ini ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ar-Ra'd ayat 28. Camkan hanya dengan mengingat Allah, hatimu akan tentram. Bagaimana orang bisa tentram kalau dia lupa kepada Allah? Nah, zikir itu beragam, mulai dari sholat itu zikrullah. Kalau ikhlas ya, termasuk baca Quran itu zikrullah yang utama. Baca Asmaul Husna, banyak doa dalam segala aktivitas itu zikrullah. Pokoknya hati itu hidup kalau makin banyak ingat Allah. Seperti lampu. Lampu nyala itu kalau zikir, lampu gelap itu kalau tidak zikir. Pertanyaannya, banyak zikirnya, banyak lupanya ke Allah. Makanya kalau kita makin banyak sujud dengan ikhlas ya, bukan sholat acting, bukan ngaji acting, bukan amalan-amalan acting, tapi benar-benar lillahi ta'ala. Jadi itu yang pertama, makanya Ramadan ini meningkatkan ibadah itu sangat melembutkan hati. Kuncinya adalah ikhlas, bukan untuk ditayangkan atau bukan untuk dipuji, dikagumi orang lain. Itu hablum minallahnya. Setiap kali kita beramal dengan niat yang ikhlas, itu zikrullah. Kalau amalnya benar. Yang kedua, hablum minannasnya. Dengan lapar sebetulnya kita bisa meraba. Karena Rasulullah itu dalam surat At-Taubah ayat 128 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum min rasul min anfusikum, telah datang kepadamu Rasul dari kaummu sendiri, azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau itu sangat berat meraba penderitaan orang lain. Jadi orang itu akan lembut hatinya kalau sering sekali empati meraba derita kesulitan orang lain. Ini penting. Makanya kalau kita banyak gaul dengan memperhatikan anak yatim, saudara kita yang duafa, yang punya penyandang disabilitas ya, keterbatasan, itu akan lebih melembutkan hati dibanding kita hanya bergaul dengan orang yang kaya, para pejabat, orang-orang yang terkenal. Itu kalau tidak hati-hati, hati kita tuh jadi kufur nikmat. Jadi merasa miskin terus, merasa kurang terus. Nah, makanya dalam Ramadan ini banyak berbagi, memberi buka, meraba derita orang-orang yang lapar, ingin sekali orang-orang bisa beribadah dengan benar. Rasulullah itu kan berat sekali meraba penderitaan orang dan ingin sekali orang lain itu selamat, orang itu beriman, orang lain itu bahagia. Rasul tuh ingin di sininya tuh ya, sedih kalau lihat orang susah tuh. Dan Rasulullah tuh action, melakukan sesuatu yang membuat hilang celah orang menderita. Misalkan orang takut Rasulullah tidak rela nih orang-orang pada masuk neraka, berbuat supaya orang itu beriman. Susah lihat orang miskin, cari jalan supaya cukup. Perih melihat yang jadi budak, cari jalan supaya bisa bebas dari perbudakan zaman dulu ya. Ini yang harus kita lakukan selama di bulan Ramadan ini. Jadi kita
bagus sekali memperbanyak sholat, bagus, itu sangat bagus. Karena saat terdekat seorang hamba dengan Allah tuh pada waktu sujud, ya. Zikir yang paling komplit itu adalah sholat. Dalam keadaan wudhu, menghadap kiblat, takbir, tahmid, tahlil, tasbih, komplit lah. Makanya kalau orang banyak sholat, yang fardu aja berpuluh kali lipat, yang sunnah dicatatkan fardu, banyak sholat, banyak baca Quran, itu zikir semuanya itu ya. Banyak wirid, banyak lagi munajat, tambah banyak sodako, banyak menolong orang. Ini saat sekarang ini memang Allah sedang mendesain banyak saudara kita yang dalam kesusahan. Ini kesempatan emas bagi kita. Bayar zakat lebih awal. Bayar zakat lebih awal. Jangan sampai kita dititipi harta tidak dibersihkan zakatnya. Kita mencuri hak orang lain. Jadi harus punya keberanian. Gak bisa ngitung, beritahu siapa yang jago ngitung. Saya punya harta ini dan posisi begini, kira-kira berapa zakatnya. Dan tidak usah banyak pikiran, potong. Mau berapa puluh juta, berapa ratus juta, berapa miliar, berapa puluh miliar, kalau itu zakat, itu bukan hak kita. Kita makan hak orang lain, keras hati kita. Nabi Adam aja makan buah yang terlarang itu langsung diturunkan dari sorga. Sama yang tidak bayar zakat juga, dia makan hak orang lain. Tidak bisa lembut hatinya. Sudah gitu sedekah, jangan ragu-ragu ya. Jangan ragu-ragu. Setiap kali kita makan enak, lari hati kita, duh, berapa banyak orang yang tidak makan hari ini. Itu melembutkan hati, bukan membuat tidak enak makan ya, tapi justru, aduh ya Allah, Engkau beri saya ini, saya ingin orang lain juga merasakan, timbul ingin berbagi. Itu melembutkan hati. Jadi makin banyak kita bergaul dengan saudara kita yang duafa, yang fakir, miskin. Mungkin tidak harus selalu rapat, apalagi dalam situasi begini ya, yang harus jaga jarak. Tapi kita mencari informasi, mendapat informasi tentang keprihatinan, kemudian yang duafa, yang tunanetra, yang cari, ambil rezeki kita kalau memang ada ya, bagikan. Masya Allah, mendapat hadiah itu membahagiakan. Yang lebih membahagiakan memberi hadiah, dan puncaknya kebahagiaan memberi dengan tangan kanan dan tangan kiri tidak tahu. Artinya kebahagiaan yang paling besar itu diberikan oleh Allah justru kepada orang yang sangat senang membantu sesama. Jadi di bulan Ramadan ini sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan, terutama di situasi ya saudara-saudara kita banyak membutuhkan pertolongan kita. Ya, hal-hal ini justru bisa melembutkan hati ya. Nah, ciri-ciri orang yang hatinya lembut itu biasanya seperti apa? Orang yang hatinya lembut itu di antara cirinya ya adalah mudah sekali tersentuh melihat penderitaan orang lain. Jadi kalau lihat orang menderita tuh, aduh, rasanya tuh ikut perih dan ingin sekali meringankan. Itu salah satu cirinya. Jadi tidak ada kepuasan melihat orang menderita tuh, ya. Dan dia rela saja nanti berkorban. Makin tinggi kepekaan hatinya, dia udahlah, saya masih bisa tahan kok, makan, nggak makan ini nggak apa-apa, lebih baik dia aja yang makan. Begitulah, sering mendahulukan orang lain. Dan ini ya saudara-saudara kita yang duafa juga banyak yang memiliki perasaan ini. Kemarin kami dititipi sembako untuk dikirim ke saudara-saudara yang tunanetra. Ketika dikirim ke sana, oh kemarin saya sudah ada yang ngirim. Ini ada Pak, ini biar nanti buat teman-teman saya aja. Beliau juga dapatnya sedikit, tapi beliau sibuk memikirkan teman-teman yang lain. Memang uang tidak banyak, tapi hatinya kaya dengan kebaikan. Dan mereka kalau dapat sesuatu tuh langsung ingat teman-temannya. Oh itu teman saya di sebelah sana juga mungkin perlu. Ini luar biasa. Memang kelembutan hati itu membuat hilang keserakahan. Dan orang yang hatinya lembut itu peka, juga senang sekali berbuat, menolong, dan ringan, dan tidak ada keperluan dipuji, tidak ada perlu dihargai. Kita kan tahu bahwa orang berbuat baik tuh
berbuat baik tuh ada yang ingin dianggap baik, ada yang ingin orang itu jadi baik, ada orang yang berbuat baik supaya tidak dianggap pelit, ya. Ada orang yang berbuat baik supaya dia nanti jadi utang budi. Orang yang hatinya lembut sudah tidak ada kepentingan lagi. Karena kebahagiaannya itu adalah justru dengan berbuat yang terbaik kepada orang lain. Jadi bahagianya itu adalah memberi, makanya disebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi sesama. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu memberikan manfaat dengan kelembutan hati yang dimiliki dan juga mempunyai empati tinggi, terutama di situasi seperti saat ini dan di bulan Ramadan gitu ya, ya. Oke, nanti kita akan segera menerima pertanyaan. Kita akan lanjutkan mengenai tema membuka hati di bulan Ramadan ini. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, cermin hati